Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ubaidilbar dengan NIM 0576 Prodi Sistem Informasi dari UT UPB JJ Jember. Nah, jadi di tugas 3 struktur data ini saya akan mengerjakan DFS dan BFS. Nah, di sini ada 2 soal. Yang pertama, buatlah program pencarian menggunakan algoritma depth first search dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 10 node yang mewakili A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, dan A9. Tentukan sendiri nilai hubungan antar node. Lakukan pencarian angka pada graf tersebut dengan DFS. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Oke, langsung saja kita buka Visual Studio Code-nya. Nah, di folder tugas 3 ini saya akan membuat file dengan nama DFS saya ch.java. Enter. Nah, setelah selesai kita bisa jalankan. Sekarang kita coba jalankan programnya. Nah, sudah berhasil. Jadi secara sederhana, depth first search adalah algoritma yang penelusuran graf yang menggunakan prinsip jelajah sedalam mungkin terlebih dahulu sebelum kembali atau backtrack. Bayangkan kita sedang mencari jalan keluar di dalam sebuah labirin. Alih-alih memeriksa semua persimpangan jalan di dekat kita sekaligus, jadi kita memilih jalur dan terus berjalan menyelusuri jalan tersebut sampai menemui jalan buntu atau menemukan jalan keluar yang dicari. Jika menemui jalan buntu, kita akan mundur selangkah demi selangkah ke persimpangan terakhir atau backtrack, lalu mencoba jalur lain yang belum dilewati. Nah, berikut alur eksekusi DFS pada kode yang sudah saya buat tadi, yaitu pertama mulai dari titik awal A0. Algoritma menandai A0 sebagai titik yang sudah dikunjungi atau visited agar tidak terjadi perulangan tanpa akhir, looping, lalu memasukkannya ke dalam daftar jalur path. Yang kedua, menyelam ke dalam. Dari A0 ada pilihan tetangga yaitu A1 dan A4. DFS akan memilih tetangga pertama yaitu A1 dan langsung melompat ke sana. Proses ini berulang secara rekursif. Dari A1 ia menyelam ke A2 lalu ke A3. Yang ketiga, menemui jalan buntu atau backtrack. Di titik A3 satu-satunya tetangga adalah A2 yang sudah pernah dikunjungi. Karena tidak ada jalan baru, fungsi mengembalikan nilai false dan melakukan backtrack menghapus A3 dari daftar path untuk kembali ke A2. Melanjutkan pencarian di jalur lain. Nah, dari A2 algoritma melihat ada tetangga lain yang belum dikunjungi yaitu A6. Pencarian pun beralih ke jalur A6, A5, A7, A8 hingga akhirnya mencapai A9. Nah, target ditemukan. Begitu berada di A9 dan mendapati bahwa ini adalah targetnya, fungsi langsung mengembalikan nilai true. Seluruh tumpukan fungsi rekursif akan selesai dan menghasilkan jalur sukses yang tercetak di layar. Lanjut ke soal nomor 2.
Buatlah program pencarian menggunakan algoritma breadth first search dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 10 node yang mewakili A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, dan A9. Tentukan sendiri nilai hubungan antar node. Lakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan BFS. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Oke, langsung saja kita buka Visual Studio Code-nya. Untuk folder tugas 3 ini kita buat file dengan nama BFS search .java. Oke, langsung saja kita jalankan programnya. Nah, secara sederhana, breadth first search atau BFS adalah algoritma pencarian graf yang menggunakan prinsip jelajahi tetangga terdekat terlebih dahulu secara merata sebelum pergi lebih jauh. Jika DFS diibaratkan sebagai labirin hingga jalan buku, nah untuk BFS diibaratkan seperti ria air yang terbentuk saat Anda menjatuhkan batu ke dalam kolam. Ria tersebut menyebar ke segala arah secara melingkar, lapis demi lapis, dari radius terdekat hingga radius terjauh. Nah, berikut alur eksekusi BFS pada kode yang sudah saya buat. Yang pertama, memulai antrean dari titik awal A0. Algoritma membuat sebuah antrean Q berbeda dengan DFS yang mencatat satu titik tunggal. Nah, pada BFS ini kode langsung memasukkan seluruh jalur perjalanan ke dalam antrean. Di awal, antrean berisi satu jalur A0. Titik A0 juga ditandai sebagai visited agar tidak diperiksa dua kali. Yang kedua, mengecek tetangga terdekat atau lapis pertama. Program mengambil jalur pertama keluar dari antrean A0. Ujung dari jalur ini adalah A0. Karena A0 bukan target A9, program melihat tetangga terdekat dari A0 yaitu A1 dan A4. Program kemudian membuat jalur baru dan memasukkannya ke antrean A1, A0, A4, dan A0. Yang ketiga, melebarkan pencarian lapis demi lapis. Karena antrean bekerja dengan prinsip FIFO, first in, first out, antrean akan memproses A1, A0 terlebih dahulu, baru kemudian A4 dan A0. Saat memeriksa ujung dari A1, program akan menemukan tetangga baru, yaitu A2 dan A5. Saat memeriksa ujung dari A4, program akan menemukan tetangga baru, yaitu A5. Tetapi A5 diabaikan jika sudah dimasukkan ke daftar visited oleh jalur lain. Yang keempat, menemukan target A9. Pencarian melebar terus ke titik A6, A7, A8 hingga akhirnya salah satu jalur berhasil menyentuh A9. Begitu current node equals target terpenuhi, program akan langsung mengembalikan seluruh riwayat perjalanan current path saat itu juga dan keluar dari perulangan. Demikian tugas 3 struktur data dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.